tukang batu dan sang pengembara. Suatu hari seorang tukang batu bermimpi bahwa di sebuah hutan dekat rumahnya ada sebongkah batu cadas yang di dalamnya ada permata. Keesokan harinya dia bermimpi dengan kejadian yang sama, sampai akhirnya sang tukang batu ini penasaran dan bertekad untuk mencari batu cadas yang dimaksudkan dalam mimpinya. Pagi hari dia berangkat menuju hutan dengan membawa kapak. Setapak demi setapak dia berjalan menyusuri hutan belantara yang lebat, penuh semak belukar. Setelah berjalan hampir setengah hari, akhirnya tukang batu itu sampai di suatu tempat yang persis dengan tempat yang digambarkan dalam mimpinya. Betapa bahagianya ia ketika tepat beberapa meter di hadapannya ada sebongkah batu cadas berwarna putih persis yang dijumpai dalam mimpinya. Seketika itu pula dia segera mengeluarkan kapak yang sudah dibawanya. Dengan penuh semangat dia mengayunkan kapaknya untuk membelah batu itu. Sekali, dua kali, tiga kali dan seterusnya. Tanpa mengenal lelah, sang tukang batu itu terus mengayunkan kapaknya secara bertubi-tubi di atas batu cadas itu. Namun sayang, batu cadas ini seakan tak bergeming dengan hujaman kapak yang dilakukan oleh sang tukang batu. Saat semangat dan tenaganya mulai kendur, tukang batu ini sudah merasa putus asa dengan usahanya. Kemudian dengan tubuh yang lemas dan tangan yang gemetaran, si tukang batu akhirnya terduduk di atas batu cadas itu sambil menerawang ke atas, seakan tidak terima dengan takdir yang dihadapi saat ini. Ketika dia tenggelam dengan lamunan, tanpa disadari ada seseorang yang datang mendekati tukang batu itu sambil menepuk pundaknya. Apa yang terjadi dengan Bapak? Kenapa Bapak termenung sendiri di sini? Dengan nada bergetar, sang tukang batu itu menceritakan apa yang sedang dikerjakannya di tempat ini kepada sang pengembara yang baru ditemunya itu. Dengan tersenyum, sang pengembara itu berkata, "Bolehkah aku meminjam kapakmu untuk aku pakai membelah batu cadas ini?" "Oh, silahkan," kata sang tukang batu sambil berkata di dalam hati, "Aku saja yang tubuhku kuat dan besar berotot tidak mampu memecahkan batu cadas itu, apalagi orang ini yang kerempeng dan kurus kering, pasti sebentar saja langsung kalah." Satu kali, dua kali, tiga kali, sampai ayunan ke-10, batu itu mulai kelihatan retak. Hingga pukulan ke-15, terbelahlah batu cadas yang besar itu. Dan betul saja, ada sebuah permata sebesar kepalan tangan bayi menyembul dari salah satu pecahan batu itu. Dan betapa terkejutnya sang tukang batu dengan kejadian ini. Lalu dia berkata kepada sang pengembara itu, "Anda punya kesaktian ya? Aku saja yang hampir setengah hari memukul batu itu dengan kapak ini, tidak sanggup membelah batu itu." "Berapa kali engkau memukul batu itu?" tanya sang pengembara. "Mungkin 10.000 kali aku memukul batu itu," kata tukang batu sambil mengernyitkan dahi. Dengan suara yang pelan sang pengembara berkata, "Sebenarnya bukan aku yang sakti, tetapi engkau yang tidak sabar untuk terus memukul batu itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan kalau batu itu akan terbelah ketika pukulan yang mengenainya adalah 10.015 kali. Sedangkan engkau belum mencapai itu sudah berputus asa." Kawan, kadang kita terburu-buru berprasangka buruk dengan apa yang kita kerjakan, bahwa ini tidak akan mencapai kesuksesan. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan takdir kesuksesan untuk kita pada titik tertentu dari perjalanan waktu yang kita jalani. Mungkin
tambah sedikit lagi kesuksesan itu akan kita raih. Atau terkadang masih butuh cukup waktu lebih banyak